wa alihi wasahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna mengikuti acara diseminasi penimbasan modul 1.4 budaya positif. Salawat dan salam selalu tercurah kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Mawasan, rekan-rekan guru yang berada di sini, terima kasih sudah bersedia hadir dan mengikuti acara diseminasi penimbasan ini. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan diseminasi penimbasan modul 1.4 budaya positif. Budaya positif ini tentunya tidak asing didengar oleh para guru-guru sekalian. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Hamidah SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pulau Somai Utara. Nah, kemudian saya akan memperkenalkan fasilitator saya yang selalu bertemu dan bertatap muka secara online, yaitu Ibu Yuya Yuliati MPD. Beliau ini ada di Jawa. Nah, kemudian pengajar praktek saya yang mungkin sudah 3 atau 2 kali ke sekolah, beliau adalah Ibu Rahmah SPDI, mengajar di SDT Ihsan Ulama, Kecamatan Sungai Bandar. Nah, adapun tujuan dilaksanakannya diseminasi ini, pertama peserta dapat memahami budaya positif, kemudian teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian peserta dapat membedakan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam pembuatan keyakinan kelas. Peserta dapat memahami segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Itu tadi tujuan dari acara diseminasi ini. Agendanya pembukaan tadi sudah saya buka, kemudian presentasi dan umpan balik, review singkat, ice breaking, praktek pembuatan keyakinan kelas, doa dan penutup. Nah, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu tadi budaya positif. Nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman tentunya untuk murid-murid agar mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini ada tugas, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu kepalkan tangan masing-masing. Silahkan Pak. Nah, tapi Bapak kemudian, kemudian anggap dalam kepalan tangan tadi adalah sesuatu yang berharga untuk Bapak Ibu semua. Nah, kemudian salah satu dari Bapak Ibu bisa merayu atau mengintimidasi atau membujuk agar salah satu mau membuka kepalan tangan. Coba Ibu Sri sama Ibu Yanti, siapa yang mau membuka tangannya? Ya, ada sesuatu yang sangat berharga dalam ini. Siapa yang mau membukanya? Nah, berarti Ibu Sri yang terbuka. Ibu Sri yang menyuruh membuka, tapi Ibu Sri yang Nah, di situ ada pertanyaan. Satu, apakah Anda atau si B teman kita tadi membuka kepala tangan? Nah, Ibu Sri dan Ibu Yanti siapa yang membuka tadi? Saya. Mengapa alasan Ibu membuka kepala tangan tadi? Kenapa? Alasannya kan saya mau secara
kekerasan provokasi dan kekerasan sampai berhubungan desa. Jadi dengan materi ditentukan. Ternyata tangan ibu sendiri yang terbuka. Nah, kemudian yang kedua, apakah Anda atau B teman kita tadi menutup kepala tangan Anda? Sudah ditutup. Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan? Nah, alasan Ibu Yanti tetap menutup kepala tangan Anda kenapa, Bu? Terima kasih. Alasan saya menutup tangan karena di dalam ini adalah benda yang sangat saya sayangi. Jadi saya berusaha untuk mempertahankannya agar tidak diambil oleh teman saya. Ya, terima kasih Ibu Yanti, benar sekali. Nah, yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira siapa, Bu? Saya sendiri. Saya sendiri. Kalau Bu, Pak? Ya, saya sendiri. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol. Nah, jawabannya benar, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita tadi? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Seperti Ibu Sri tadi, karena tangan kanan sakit, memujuk teman lalu terbuka tangannya. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan. Nah, ini yang seringkali kita salah persepsi. Menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau tingkah lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi sebagai pendidik kita bisa menuntut anak-anak membimbing, tidak hanya mengajar. Setiap orang bisa mengajar, tapi untuk mendidik tingkah lakunya sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, dalam ilusi kontrol, guru itu mengontrol murid. Jadi dalam ilusi kita selalu guru itu yang mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika anak berbuat salah, kita membuatnya merasa bersalah, menurut kita itu adalah sesuatu yang baik. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru mempunyai hak karena orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa anak didik. Itu tadi ilusi kontrol. Nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ternyata teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, bukan berusaha mengubah pandangan agar sama dengan pandangan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak didik kita, misalnya terlambat ke sekolah, tidak bisa sesuai, atau misalnya ketika anak kita tidak ingin belajar, kemudian kita hukum. Nah, itu tidak bisa disebut sesuatu yang buruk. Tujuan kita menghukum itu apa? Ya kan, Bu? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, seperti mengembangkan tangan tadi, ketika kita tidak ingin membuka, maka tidak akan terbuka tangan kita. Meskipun digelitik atau diraih, dipaksa diberi uang. Nah, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol
Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saat kita membujuk seseorang gagal, itu artinya pemaksaan. Tapi teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bu Sri, kolaborasi itu apa kira-kira? Bapak Bapak? Hubungan kerjasama. Nah, kalau konsensus apa yang ganti? Konsensus itu kesepakatan. Nah, menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu tadi. Kemudian stimulus respon, model berpikir menengah atau menang atau kalah. Nah, sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Artinya sama-sama memiliki keuntungan. Jadi tidak ada menang atau kalah. Atau makna disiplin. Nah, tentunya kata disiplin tidak asing bagi bapak ibu sekalian, karena hal ini sudah lazim dalam sekolah. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin tadi kecenderungannya adalah sesuatu yang memaksa kebiasaannya. Murid terpaksa melakukan hal itu. Disiplin adalah kemampuan menerima diri sendiri dalam mengontrol. Nah, jadi disiplin tadi adalah kita sendiri yang mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Kita disiplin. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan namanya Profil Pelajar Pancasila. Nah, Profil Pelajar Pancasila ini memiliki nilai-nilai pertama benar, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kira-kira nih, saya mau tanya, nilai Profil Pelajar Pancasila mana yang sudah kita terapkan di sekolah, Bu? Kelas Latik. Yang mana yang sudah diterapkan? Yang nomor 1. Bergotong royong. Ya, kalau bapak. Kedua mandiri itu bisa. Ketiga bergotong royong. Kedua kreatif kreatifnya masih dalam pembelajaran. Ya. Masih Bapak Ibu. Nah, jadi tadi yang bisa diterapkan di sekolah kita masih nih, mungkin nanti bisa ditingkatkan beriman, mandiri, kemudian bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal dan internal.
Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu tadi motivasi eksternal atau dari luar. Menimbulkan pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu tadi juga motivasi eksternal atau dari luar. Pertanyaan yang akan muncul di benaknya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tadi mengharapkan imbalan ini, maka itu merupakan motivasi dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal. Itu tadi tujuan disiplin positif, maka akan muncul pertanyaan di benak murid, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu tadi motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi. Pertama, cinta dan kasih sayang. Nah, hal ini tentunya ingin dirasakan oleh semua orang, termasuk murid-murid kita. Bagaimana kita mencintai dan memberikan kasih sayang saat pembelajaran di kelas. Kemudian ada penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan, dan terakhir bertahan hidup. Nah, di sini ada kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan kepada si Agus? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, silakan. Ini kayaknya seperti kasusnya Ibu Ani, seorang guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu yang namanya Agus. Dia selalu meminta bekal makan siang dengan paksa kepada teman-temannya. Salah satu cara untuk menanggulangi ini, Agus ini harus dipanggil ke ruang BP atau ke ruang kepala sekolah untuk diberikan nasihat kepada si Agus ini supaya jangan melakukan hal-hal ini lagi, yaitu meminta bekal makan siang kepada temannya secara paksa. Nah, apabila hal ini dilakukan oleh misalnya guru BP atau kepala sekolah, sekali diberi teguran, kemudian masih 2 kali diberi teguran, yang ketiga kali baru diberikan sanksi apa yang patut diberikan sanksi kepada hal ini. Nah, setelah 3 kali itu kemungkinan Agus ini akan berubah, karena kepala sekolah atau guru BP sudah tahu kelakuannya atas laporan daripada Ibu Ani ini. Atas laporan Ibu Ani, yang mana Ibu Ani karena kau menanggulanginya, muridnya memberikan laporan kepada Ibu Ani karena kau menanggulangi ini melaporkan kepada kepala sekolah kalau tingkat SD atau melanjutkan guru BP memberikan nasihat supaya jangan lagi melakukan hal itu. Insya Allah kalau kepala sekolah atau guru BP yang memberikan nasihat itu, insya Allah Agus ini tidak akan meminta paksa makan bekal makan siang kepada teman-temannya. Dan juga kalau misalnya pada waktu nasihat itu mungkin ditawari kalau kamu tidak membawa makan atau bekal, nanti bapak akan berikan nasi atau bekal untuk Agus ini. Nah, dengan gurunya memberikan bekal itu, mungkin dia merasa malu terhadap guru, sehingga tidak lagi meminta bekal makan siang terhadap teman-temannya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat Bapak, sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu.
Jadi dari kasus ini, betul kata Bapak tadi, kita pakai Agusnya dulu dalam konteks penerapan disiplin positif. Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus ini melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jika jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ketika apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang karena ingin diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Artinya ingin menguasai nih. Apabila jawaban Agus ketika ditanya guru tadi karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhannya adalah kebebasan. Dia ingin memilih bekal yang lebih baik atau yang berbeda dari yang biasanya. Kemudian apabila jawaban Agus adalah karena senang saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya. Kebutuhannya adalah karena kesenangan. Jadi dari mencari tahu alasan Agus tentang kenapa mengambil bekal tadi, kita dapat mengetahui kebutuhan apa, kebutuhan dasar manusia apa yang diperlukan oleh si Agus tadi dari jawabannya Agus. Terkait itu ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Ini biasanya kalau saya sebagai penghukum, kalau murid salah dihukum. Kalau misalnya kemudian pembuat merasa bersalah, ini juga sering dilakukan. Terus sebagai teman, pemantau dan manajer. Manajer ini yang lebih baik, yang paling baik. Tidak hanya memantau menjadi teman, tetapi juga mencari solusi akan tingkah laku murid yang buruk tadi. Kalau misalnya ibu biasanya sebagai apa bu? Sebelum Biasanya saya sebagai pemantau. Kalau ibu yang di belakang. Kalau saya posisi kontrolnya adalah membuat rasa bersalah bu. Jadi biasanya mungkin kalau ada yang bermasalah akan timbul kata-kata seperti apakah kalian tidak merasa kasihan dengan orang tua kalian kalau kalian berbuat seperti itu. Jadi, terima kasih. Terima kasih bu. Jadi berbeda-beda 5 posisi kontrol guru tadi sesuai pendapat Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan nih yang wajib siapa yang mengatakan. Tentang posisi tadi, kalau misalnya pertanyaannya saya kecewa sekali dengan kamu. Bla bla bla, biasanya membuat orang merasa bersalah. Terus pertanyaannya misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini biasanya sebagai penghukum. Contoh pertanyaan lagi, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini tadi yang sebagai teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini tadi yang menjadi pemantau seperti Ibu Yanti tadi sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Tadi mencari solusi sebagai manajer. Terakhir kamu selalu yang paling terakhir, bla bla bla. Itu tadi sebagai penghukum. Jadi yang paling bagus tadi sebagai manajer. Budaya positif ini ada pada lingkaran paling luas di sekolah. Kemudian masuk ke dalam lagi, itu ada lingkungan positif yang ada di sekolah. Terus masuk lagi lingkaran ke dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang biasa dibuat oleh guru dan murid.
Singkat keyakinan kelas dan ketiga restitusi. Nah, menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Ini saya mau tanya, kalau Bapak Ibu pernah tidak mengenal keyakinan kelas? Kalau Bapak pernah nggak? Saya pernah. Nah, kalau Ibu pernah kamu? Baru. Saya juga baru mengenal keyakinan kelas ini saat belajar pendidikan calon guru penggerak. Apa sih keyakinan kelas itu? Oh, ternyata kesepakatan kelas, peraturan yang ada di sekolah kemudian dibuat dan disepakati bersama lagi antara guru dan murid. Kemudian ditandatangani. Yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk berjuang pendapat. Jadi minta pendapat murid-murid kesepakatan kelas peraturan apa yang akan dibuat di kelas nih. Kemudian mereka disuruh setelah pendapat tadi mencatat semua masukan-masukan tadi. Misal, jangan buang sampah sembarangan. Nah, atau jangan datang terlambat. Nah, jadi kemudian disusun keyakinan kelas tadi sesuai prosedur pembuatan keyakinan kelas. Misalnya tadi ada kata negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini masih berupa kalimat negatif, diubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Kata jangan tadi dihilangkan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang kembali. Sudah setuju atau tidak? Nah, baru ditandatangani pada tangan semua siswa dan guru. Keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dekat dinding kelas agar setiap hari murid bisa melihatnya. Nah, keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif yang pertama. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, misalnya ada keyakinan kelas 6, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, di sini ada Bu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Benar atau salah, Pak? Kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau tidak? Salah. Ibu-ibu apa salah? Kalau keyakinan kelas Ya, kesepakatan sama. Nah, betul, jawabannya salah. Jadi keyakinan kelas dan peraturan kelas tadi adalah berbeda. Nah, kemudian keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah kira-kira? Oke, betul, Bapak. Bagaimana Ibu? Ya, benar, betul. Nah, di sini apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira nilai
Kesehatan ya. Ya, kemudian melakukan sampah pada tempatnya apa tadi Pak? Dari mana? Oh, menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan kesehatan bisa juga. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata kasar, kira-kira apa nih? Sopan santun ya. Ya, selalu bersikap positif atau hormat. Nah, itu tadi nilai-nilai kebajikan. Urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Kira-kira nih Bapak Ibu di antara ini yang mana yang pertama nih? Kira-kira deh yang paling pertama yang apa? Menetapkan keyakinan kelas ini. Diskusi. Diskusi ini kan? Oke. Diskusi memunculkan itu apa? Itu perubahan sebenarnya. Nah ini kan? Diskusi yang menjual peraturan yang tidak keluar dari kelas. Oke, yang pertama kan? Ya, juga. Ya benar. Yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Nomor 2 kira-kira yang mana ya? Ini kan? Ya. Kira-kira yang nomor 2. Masih mengenai berdiskusi, tapi masih diskusi. Ini kan? Kita lihat aja langsung lah. Udah, mengubah peraturan-peraturan positif, kalimat yang lebih positif. Nah, itu. Yang nomor 3 menyarikan peraturan-peraturan, keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Yang kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah itu tadi langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Nah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebutkan yang pertama apa tadi Bu? Kesenangan. Yang pertama Bu. Kita kasih sayang. Melengkapi kalimatnya dulu. Nah, melengkapi hurufnya. Kita kasih sayang. Nomor 3. Segitiga restitusi. Nah, kita beralih ke segitiga restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu tadi menurut dosen 2004 dalam LMS Guru Penggerak modul 1 dan 4. Nah, ini tadi sih 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, pertama kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk diterima, terus kebutuhan akan pilihan, terus kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui, yang terakhir kebutuhan fisiologis. Nah, jadi segitiga restitusi tadi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini disuruh mengurutkan lagi. Nah, ini tadi mengenai tahapan melakukan restitusi. Yang pertama, tahapan menstabilkan identitas. Nah, sekilas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh responnya, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Kemudian tahapan validasi tindakan yang salah. Pertama, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Kemudian bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Contoh responnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Responnya, nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita. Jadi Bapak Ibu, ketika murid kita berbuat salah, tidak langsung dihukum, tapi dalam pembelajaran guru penggerak kita lakukan segitiga restitusi. Contoh tadi, ada yang murid si Agus tadi mengambil bekal tadi kan, nah maka dilakukan tahapan segitiga restitusi, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jika satu kali gagal, lakukan lagi segitiga restitusi. Jika gagal lagi, lakukan lagi, maka sampai menjadi sesuatu yang baik. Itu yang diajarkan dalam pendidikan guru penggerak. Nah, untuk menanamkan disiplin positif di sekolah, kita juga akan melatih diri kita melakukan segitiga restitusi. Tentunya saya sendiri sebagai guru belum tahu apa itu segitiga restitusi sebelum belajar di guru penggerak ini. Nah, biasanya dari sebagai penghukum, kalau murid salah saya hukum. Nah, tapi setelah belajar ini, oh ternyata anak itu kalau salah kita lakukan yang namanya segitiga restitusi dulu. Nah, dari 3 tahapan tadi, jika gagal kata ibu pasien, lakukan lagi. Jika gagal, lakukan lagi. Nah, SBK dulu di sini, SBK-nya sebut warna saja. Ini warna apa? Nah, ini kan tulisannya merah, tapi sebenarnya warnanya jingga. Nah, aturannya sederhana, sebut warna, jangan tulisannya. Contoh ini kuning, tapi warnanya nah. Ini Bu, warnanya apa Bu? Biru. Ya, betul, biru. Kemudian ini warnanya apa Pak? Oh, Atau pink Pak? kalau pink lebih muda lagi. Ya. Cukup ya. Nah, ini Bapak, warna apa itu Pak? Biru. Ya, biru jangan bisa. Dan hijau ya. Nah, kemudian warna apa Bu? Nah, rupanya pink sama ungu ini sama. Nah, pakai pink yang belakang. Warna apa Bu? Warna? Ya, betul hijau. Berarti ini konsentrasinya masih tinggi ini Bapak Ibu semua. Belum nangkep ya. Nah, terakhir refleksi. Tentunya dalam pembelajaran kita juga selalu melakukan refleksi. Hal baik apa yang sudah saya lakukan di hari ini? Kira-kira apa Bu? Hal baik yang sudah Ibu. Hal yang baik untuk hari ini dapat mengetahui
apa yang belum saya ketahui sebelumnya. Contohnya itu tadi ya Pak, keyakinan kelas. Dengan adanya seperti ini, saya bisa lebih meningkatkan lagi kedepannya untuk pembelajaran di kelas saya. Kemudian pertanyaan kedua saja, hal apa yang bisa saya tingkatkan dari depannya? Nah ini bapaknya. Apa yang bisa saya lakukan dari mana? Ini peserta kah atau kami kah? Oh, ya. Untuk kedepannya, saran saya itu untuk kedua untuk peserta ini belajar lebih meningkatkan potensinya untuk belajar supaya penampilannya lebih baik. Itu untuk peserta. Bagi saya ini adalah pengalaman berharga karena yang mana sebelumnya saya tidak mengetahui apa itu namanya ini segitiga namanya restitusi, saya tidak mengetahui. Kemudian untuk kelasnya adalah keyakinan kelas tidak mengetahui. Mudah-mudahan lain kali dapat mengikuti video seperti ini sehingga pengalaman lebih bertambah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Yang ketiga, hal apa yang saya pelajari hari ini? Hal yang saya pelajari hari ini mengenai disiplin positif. Ya tadi segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Ya, betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksi pembelajaran diseminasi kita pada hari ini. Nah, terakhir penutup ini mungkin bisa mendapat meminta pendapat dari bapak-bapak sekolah ya, bagaimana pelaksanaan diseminasi pada hari ini Pak. Terima kasih. Hari ini ada dua peserta dari calon guru penggerak. Itu penampilannya sudah lumayan, penjelasannya sudah bagus, dan kali persiapkan sarana dan prasarana, kemudian bahan-bahannya supaya pada waktu penampilan akan lebih mantap lagi. Dan saya penampilan hari ini aku rasa cukup baik untuk mengembangkan. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Kemudian dari rekan sejawat mungkin bisa dibantu. Semua bisa melakukan segitiga restitusi dalam penerapan pembelajaran anak di sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai diseminasi modul 1.4. Akhir kata, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian diseminasi pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya bersedia hadir dan mendengarkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesepakatan kelas yang benar, berarti kesepakatan kelas kita mengenai aturan di sekolah kita buat lagi di kelas kita, ya kita buat bersama-sama, nanti itu akan bagikan ke kelas satu masing-masing. Nah, peraturan apa saja yang akan kita buat di kelas kita sepakati bersama, kemudian ibu ketik di laptop, nanti di kantor, kemudian di buklet. Nah, kita tempel bersama kesepakatan kelasnya. Paling tidak kan ada 8 nih siswanya, 8 atau 10 lah paling tidak kesepakatan kelas kita. Jadi satu orang bisa menuangkan 2 misalnya. Misalnya kesepakatan kelas kita kata gini, datang harus tepat waktu, pulang harus tepat waktu. Datang misalnya jam 8 atau lebih awal. Kalau kita di sini jam berapa? Maksudnya jam 8. Nah, usahakan jam 7 sudah ke sekolah. Nah, baik itu siswa ataupun guru. Nah, kemudian misalnya lagi kata si Oksiama, kesepakatan kelasnya itu tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, ya. Kemudian kata Paudian, misalnya budayakan budaya 5S. Tahu 5S? Salam, sapa, sopan, santun. Kamu satunya apa lagi? Kuntoy. Nah, ibu bagikan kertasnya dulu di sini. Kita buat kesepakatan kelas. Silakan kalian tulis kesepakatan kelasnya. Bisa 1 atau 2, terserah saja. Nah, tulis jangan di sini, di sini. Tulis jangan. Ketawa. Nah, kira-kira bisa 2, bisa 1, terserah. Tulis. Jangan jalan-jalan. Tulis. Nah, silakan ditulis. Nah, silakan ditulis kesepakatan kelas kita. Nah, silakan ditulis. Ibu tulis di sini, nanti ditempel di papan tulis. Nah, tulis kesepakatan kelasnya tadi. Keyakinan mengurangi kelas kita. Bisa tulis 2 ya, supaya banyak. Ya, ditulis. Tulis itu. Tadi tulis. Senyum, sama, salam, sopan, santun. Ya, kita tunggu tempatnya yang baru, Kak. Boleh 2, ada lagi misalnya sama tadi misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan, boleh mengolah sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi misalnya boleh 2, tambah lagi baginya tambahkan. Nah, 1 bisa tambah lagi, lebih banyak lebih bagus. Ya.
Kalau sudah berarti maju mulai gini, silakan berpikir. Bapak tulis ini kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelasnya tepat waktu masuk dan keluar kelas. Ya, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Setuju kan? Setuju. Nah, silakan duduk. Itu pendapat dari Jimmy. Kemudian Habibi, silakan Habibi. Tempel di sana Habibi. Aja Habibi, apa ini? Budaya 5S, apa itu? Ya, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu kata Habibi, budaya 5S. Ya. Kemudian Selvina, silakan ditempel keyakinan kelasnya. Seperti apa yang dibuat oleh Selvina? Ya, silakan dibaca Selvina, apa itu? Menjaga kelas tetap bersih dan Yang menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Kemudian budaya 5S, ya bagus. Nah, kemudian Juliati, silakan Juliati ditempelkan keyakinan kelasnya. Nah, maka di sini bacakan cari-cari. Apa tuh? Diakan karena tolong, maaf dan terima kasih. Budaya 5S, budaya sapa, salam, sopan, santun. Iya, betul. Membudayakan kata tolong, maaf dan terima kasih. Terus budaya 5S. Ini banyak sekali yang menulis budaya 5S. Betul ya? Paragraf politik. Kemudian Yusma. Nah, silakan Pak Yusma. Tempelkan. Ya, baca Yusma, baca Yusma. Ya, budaya 5S lagi. Rupanya kita sudah terbiasa dengan budaya 5S ya. Ya, silakan tutup Yusma. Kemudian baca. Kata-kata baca. Bawah. Oh, di situ aja. Ya, baca pokoknya cara-cara ya, apa itu? Mendengarkan orang lain saat berbicara. Dia mendengarkan orang. Nah, silakan kemudian Sofiana. Sofiana ini suka senyum deh. Nah, dari Opiama apa itu? Baca Opiama nyari-nyari. Saling mengingatkan gaya berbeda. Terus terakhir sih, Sokone. Sokone. Ya, baca Sokone. Apa itu yang pendapat Sokone? Ya, aktif dan percaya diri menyampaikan pendapat. Jangan pasif, jangan diam saja. Saat ditanya misalnya apa? Ya,
masuk dan dapat masuk. Ya, ya. Kemudian Habibi, ambil buku Habibi. Ya, baca ganjaran ini. Ibu ketik. Ya. Halo, Selfie. Ini punya siapa lagi? Nah, kemudian Jupriati, maju. Sering sapa salam sopan santun. Ya, terus Yusma, punya Yusma. Apa tadi Yusma? Budaya 5S, ya. Terus Fauzan, tadi Fauzan. Ambil punya Fauzan tadi. Baca Fauzan. Ya, oke. Baca oke. Ya, saling mengingatkan dalam kebaikan yang terakhir. Sama deh, sama deh. Lagi soalnya. Ya, silakan duduk. Tangan dulu buat kita semua. Jadi dari kesepakatan kelas tadi, semuanya ada 10 yang disimpulkan. Nah, ada 10 kesepakatan kelas kita yang dipetik dari pendapat kalian tadi. Ibu bacakan dulu ya. Kalau tidak, kalau
Sudah dikumpulkan semua? Nah ini dia kesepakatan kelas kita. Sudah ibu buat dan nanti kita tempel di kantor. Kantongnya kita bagi dua. Potong dulu yang
Ya, sambil menunggu Okte menulis keyakinan kelas 5 milik kita. Fokus Okte. Terus. Besar, yang besar. Ya, yang besar. Yang besar. Terus kelas. Nah, namanya di bawah, Sel. Selvina tulis namanya. Ya, tulis namanya di bawah. Belum. Gambar apa itu? Itu gambar menempel. Dah. Nah. Sudah deh, bukan kamera. Boleh, bepel. Nah, ya. Tulis sekarang di bawah. Habibi. Ya, nah Jimmy. Tulis namanya di bawah. Jimmy, ya.